Dengarkan, sebelum saya mulai, Anda perlu memahami satu hal. Apa yang akan saya ungkapkan bukanlah sekadar video esoterik biasa. Ini adalah informasi yang merenggut nyawa Helena Blavatsky. Dan saya tidak melebih-lebihkan. Dia benar-benar meninggal saat mencoba membagikan ini. Dan bahkan hingga hari ini, sebagian besar orang yang mempelajari teosofi belum memahami apa yang dia lakukan selama tahun-tahun terakhir hidupnya. Jadi perhatikan baik-baik, karena ini dapat sepenuhnya mengubah apa yang menanti Anda setelah kematian. Dan tidak, saya tidak berbicara tentang surga atau neraka. Saya berbicara tentang pilihan nyata, pilihan untuk membebaskan diri dari siklus reinkarnasi paksa. Ya, paksa. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa. Blavatsky yang menerbitkan Isis Unveiled pada tahun 1877 bukanlah orang yang sama yang menulis The Secret Doctrine 10 tahun kemudian. Saya tidak berbicara tentang evolusi intelektual sederhana. Saya berbicara tentang akses ke pengetahuan yang begitu berat, begitu berisiko, sehingga mendefinisikan kembali misinya. Awalnya, ia ingin mengungkap misteri kuno kepada Barat. Itulah tujuan asli dari masyarakat teosofi, untuk menyampaikan kebijaksanaan Weda, Buddha, dan Hermetik, dan untuk menunjukkan bahwa ilmu spiritual mendasari segalanya. Namun sementara itu, sesuatu berubah. Ia memahami bahwa ada masalah yang jauh lebih besar dan lebih gelap yang sedang terjadi. Ia menemukan bahwa sistem reinkarnasi itu sendiri, roda karma, bukanlah seperti yang terlihat. Teks-teks Timur memang menyebutkannya, tetapi dengan cara yang sangat terenkripsi sehingga hanya mereka yang memiliki kunci hermetik yang benar-benar dapat memahaminya. Selama 3 tahun terakhir hidupnya, Blavatsky terobsesi dengan satu hal spesifik, saat kematian. Ia terus-menerus mempelajari Bardo Todol, berbincang dengan beberapa lama langkah yang benar-benar memahami keadaan setelah kematian, dan ia menyadari hal ini. Ada jendela waktu yang sangat singkat setelah pemisahan dari tubuh fisik di mana Anda masih memiliki cukup kejernihan untuk memilih. Tetapi pilihan ini hanya ada jika Anda tahu keberadaannya. Jika tidak, sistem secara otomatis memproses Anda, dan mengirim Anda kembali ke sini. Ya, proses. Karena ada mekanisme untuk mendaur ulang kesadaran. Saya tahu beberapa orang akan menganggap ini pesimistis atau bersifat konspiratif. Reinkarnasi adalah anugerah ilahi, sebuah proses evolusi. Saya tidak menyangkal evolusi. Evolusi memang ada. Tetapi jawab saya, mengapa Anda tidak mengingat apapun? Mengapa memulai dari awal setiap kehidupan? Jika tujuannya adalah evolusi, mengapa menghapus ingatan? Kecuali jika tujuannya bukan evolusi Anda. Kecuali jika tujuannya adalah untuk menjaga Anda tetap di sini, menghasilkan pengalaman, emosi, energi, untuk sebuah sistem yang melampaui Anda. Blavatsky menyebut sistem ini sebagai penguasa karma, Lipika. Dia tidak menggambarkan mereka sebagai jahat, tetapi sebagai administrator kosmik yang menerapkan protokol. Tidak baik atau buruk. Hanya fungsional. Peran mereka untuk mempertahankan siklus. Siklusnya sederhana. Kelahiran, kehidupan, akumulasi pengalaman, kematian, pemrosesan, penghapusan, kembali. Berulang kali. Tanpa tanggal akhir. Kecuali jika Anda mengetahui kode keluarnya. Dan kode inilah yang coba dia uraikan di tahun-tahun terakhirnya. Ia menyembunyikannya dalam tulisannya, terutama dalam The Secret Doctrine, menambahkan lapisan, memasukkan kunci-kunci tersembunyi. Ia tahu bahwa menyatakannya secara langsung akan menyebabkan sensor atau penyepelehan. Ia juga berbicara tentang Dhyani Chohans, kecerdasan kosmik ini, arsitek alam semesta, yang terorganisir dalam hierarki. Menurutnya, dimungkinkan untuk melewati tingkatan menengah jika seseorang mengetahui protokolnya. Protokol ini didasarkan pada sebuah pernyataan, aham mukta, aku bebas. Namun perlu diingat, ini bukanlah formula ajaib. Ini bukan ego yang berbicara. Ini bukan kepribadian. Ini adalah identifikasi dengan monad,
dengan percikan ilahi. Pada saat kematian, Anda meninggalkan tubuh fisik. Anda memasuki alam astral. Anda melihat cahaya, terowongan, orang-orang terkasih yang telah meninggal. Tetapi banyak dari penglihatan ini adalah proyeksi yang terkait dengan keterikatan Anda. Bardo Todol adalah panduan untuk menghindari jebakan-jebakan ini. Jika, dalam rentang waktu 30 detik hingga 3 menit ini, Anda menyatakan dengan penuh keyakinan, Aham Mukta, dengan kesadaran penuh akan jati diri Anda yang sebenarnya, para penjaga akan menghentikan proses otomatis. Mereka bertanya kepada Anda, apakah Anda yakin? Karena meninggalkan berarti tidak akan pernah kembali. Dan disitulah kebanyakan orang menyerah. Karena keterikatan. Pada kehidupan. Pada orang-orang terkasih. Pada sensasi. Inilah mengapa pelatihan sangat penting. Blavatsky mengajarkan protokol malam hari kepada murid-murid tingkat lanjutnya. Setiap malam, sebelum tidur, secara sadar simulasikan kematian. Visualisasikan meninggalkan tubuh. Ucapkan, Aham Mukta, dalam hati. Minimal selama 90 hari. Mengapa 90? Karena itulah waktu yang dibutuhkan untuk menanamkan pola baru dalam tubuh kausal, tempat kontrak karma terukir. Diulang setiap malam, ini secara permanen menetapkan otoritas dari monad. Dengan demikian, pada saat kebenaran, deklarasi muncul secara spontan. Tetapi ketahuilah ini. Bahkan dengan kode tersebut, para penjaga akan menawarkan alternatif kepada Anda. Kembalilah dengan kaya. Tercerahkan. Selesaikan sebuah misi. Dan jika masih ada satu keterikatan yang tersisa, Anda menerimanya, dan Anda kembali. Kebebasan yang dibicarakan Blavatsky tidak dapat diubah. Itu menuntut pelepasan total. Kebanyakan orang ingin melarikan diri dari penderitaan, bukan meninggalkan pengalaman tersebut. Ia mengkodekan ajaran-ajaran ini karena berbahaya. Bukan karena merugikan, tetapi karena menuntut keberanian radikal. Jika disalahpahami, ajaran-ajaran ini dapat menyebabkan kebingungan atau keputusasaan. Blavatsky meninggal pada tahun 1891. Sejak itu, teosofi telah diencerkan. Tetapi informasinya masih ada, terkubur dalam teks-teksnya. Jadi pertanyaannya sederhana, apakah Anda benar-benar ingin pergi? Apakah Anda siap untuk tidak pernah kembali? Untuk melepaskan semua pengalaman di masa depan, bahkan yang paling mulia? Karena melepaskan diri dari siklus berarti menerima bahwa Anda sudah utuh. Sudah ilahi. Sudah bebas. Jika Anda siap, mulailah. Malam ini, berbaringlah. Pejamkan mata Anda. Rilekslah. Visualisasikan transisi tersebut. Tinggalkan tubuh Anda. Melayanglah. Dan nyatakan dalam hati, dengan keyakinan mutlak. Aham Mukta. Aku bebas. Ulangi ini setiap malam selama 90 hari. Anda akan merasakan lebih banyak mimpi jernih, berkurangnya rasa takut akan kematian, dan pelepasan bertahap. Dan ketika waktunya tiba, frasa itu akan muncul dengan sendirinya. Para penjaga akan berhenti. Mereka akan bertanya, apakah Anda yakin? Dan Anda akan menjawab. Apa yang terjadi setelahnya? Tidak ada yang tahu. Bahkan Blavatsky pun tidak. Tetapi menurutnya, itu adalah satu-satunya jalan keluar yang benar. Banyak yang akan menolak kata-kata ini. Itu normal. Tetapi bukalah jilid ketiga dari Doktrin Rahasia, bacalah dengan saksama bagian tentang Diany Chohans, dan amati apa yang tersirat di antara baris-barisnya. Informasi itu selalu ada di sana. Kebanyakan orang lebih menyukai spiritualitas yang nyaman, yang menjanjikan evolusi tak terbatas dan reinkarnasi ideal. Sedikit orang yang ingin mendengar bahwa pintu itu sudah ada di sana, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah membukanya sendiri. Jika Anda telah sampai sejauh ini,
Itu karena Anda siap mempertimbangkan kemungkinan ini. Jadi pilihlah. Tetaplah pada gagasan bahwa segala sesuatu adalah pelajaran. Atau sadarilah bahwa Anda sudah bebas. Aham Mukta. Aku bebas. Itulah kodenya. Rahasia yang dia lindungi hingga napas terakhirnya. Nah, jika Anda masih mengikuti saya akan melanjutkan. Karena ada tingkatan tambahan dalam semua yang baru saja saya ceritakan. Tingkatan yang hanya disinggung Helena Blavatsky, hampir tak terlihat dalam tulisannya. Anda ingat saya pernah bercerita tentang para penjaga, lipika, para pengelola siklus. Tetapi yang tidak dipahami sebagian besar pembaca adalah ini, sistem ini tidak hanya beroperasi setelah kematian. Sistem ini sudah beroperasi saat Anda masih hidup. Reinkarnasi bukan hanya mekanisme pasca kematian. Ini adalah medan pengaruh yang aktif dan konstan, terintegrasi ke dalam struktur realitas duniawi itu sendiri. Dan inilah bagian pentingnya. Siklus ini tidak hanya menahan Anda melalui ketidaktahuan. Siklus ini menahan Anda melalui identifikasi. Setiap kali Anda berkata, "Saya adalah kisah saya. Saya adalah penderitaan saya. Saya adalah luka saya." Anda memperkuat kontrak tersebut. Tubuh kausal, tempat pola karma terukir, tidak bereaksi terhadap peristiwa. Ia bereaksi terhadap identitas. Bukan apa yang Anda alami yang mengikat Anda, tetapi apa yang Anda yakini sebagai diri Anda sendiri. Dan disitulah pelatihan yang sebenarnya dimulai. Fase 2 protokol, disidentifikasi aktif. Selama 90 hari latihan Aham Mukta, ada langkah kedua yang hampir tidak diajarkan oleh siapapun. Pada siang hari, amati diri Anda. Setiap kali emosi yang kuat muncul, kemarahan, ketakutan, keinginan, kecemburuan, jangan katakan, "Saya marah." Katakan, "Kemarahan sedang dirasakan." Tampaknya halus. Tetapi secara energetik, itu sangat besar. Anda beralih dari peran pelaku ke peran pengamat. Anda berhenti menjadi kepribadian. Anda menjadi kesadaran kembali. Blavatsky secara tidak langsung membahas hal ini dalam The Secret Doctrine ketika ia membahas perbedaan antara diri yang lebih rendah dan diri yang lebih tinggi. Namun, ia tidak secara jelas menguraikan metode praktisnya. Metodenya sederhana. Disidentifikasi terus-menerus. Karena jika Anda meninggal masih teridentifikasi dengan kepribadian tersebut, meskipun Anda mengetahui kodenya, Anda akan ragu-ragu. Dan keraguan itu, dalam rentang waktu 30 detik hingga 3 menit yang dijelaskan dalam Bardo Todol, cukup untuk membuat Anda kambuh. Uji sebelum kematian. Ada hal lain. Sebelum kepergian terakhir, sistem selalu menguji koherensi vibrasi. Ini dapat terjadi saat Anda masih hidup. Momen-momen kekosongan yang intens. Kehilangan makna secara tiba-tiba. Perasaan bahwa semuanya menjadi tidak nyata. Sensasi pelepasan radikal. Kebanyakan orang panik dan segera menciptakan kembali keterikatan, hubungan, proyek, pengalihan perhatian. Tetapi momen-momen ini adalah portal mikro. Ini adalah latihan. Jika, pada saat-saat ini, Anda tetap diam. Jika Anda tidak mencoba mengisi kekosongan, maka Anda memperkuat tanda monad. Dan sistem mencatat ini. Mengapa pengetahuan ini muncul kembali sekarang? Anda mungkin bertanya pada diri sendiri. Mengapa informasi ini muncul kembali hari ini? Karena siklusnya semakin cepat. Lebih banyak inkarnasi. Lebih banyak stimulasi. Lebih banyak gangguan. Lebih sedikit keheningan. Dan secara paradoks, semakin intens ilusi itu, semakin banyak orang mulai melihat melalui ilusi tersebut. Blavatsky membuka pintu. Tetapi dia tahu waktunya belum siap. Hari ini, beberapa orang sudah siap. Peringatan terakhir. Jangan berlatih ini karena penolakan terhadap kehidupan.
Jangan berlatih ini karena kelelahan atau keputusasaan. Jika Anda ingin pergi karena Anda menderita, Anda akan kembali. Jalan keluar hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu melanjutkan, tetapi memilih untuk tidak melanjutkan. Itu perbedaan yang sangat besar. Kebebasan sejati tidak datang dari melarikan diri. Kebebasan sejati datang dari keutuhan. Ketika Anda tidak lagi membutuhkan pengalaman. Ketika Anda tidak lagi perlu menjadi sesuatu. Ketika Anda tidak lagi perlu memperbaiki apapun. Maka aham mukta menjadi nyata. Kunci utama. Saya akan memberikan satu hal terakhir kepada Anda. Jika suatu hari, selama latihan malam Anda mencapai keadaan di mana Anda dengan jelas merasakan. Bahkan jika saya kembali 1000 kali, saya tetap utuh. Maka Anda telah memahami sesuatu yang penting. Karena kebebasan sejati bukan hanya tentang keluar dari siklus. Ini adalah menyadari bahwa kesadaran tidak pernah terpenjara. Siklus beroperasi pada tingkat pengalaman. Bukan pada tingkat keberadaan. Dan ketika pemahaman ini menjadi stabil, kode tersebut bukan lagi sebuah kata. Ia menjadi sebuah keadaan. Aham mukta. Bukan seperti kalimat. Seperti kebenaran yang terbukti dengan sendirinya. Jika Anda telah membaca sampai sejauh ini, bonus ini bukanlah kebetulan. Sekarang, praktik ini tidak lagi bergantung pada saya. Ini bergantung pada Anda. Dan ingat, sistem ini tidak menahan siapapun. Sistem ini merespons siapa diri Anda. Jadi, jadilah bebas. Bahkan sebelum Anda meninggal, ada dimensi lain yang hampir tidak pernah dibahas. Kita berbicara tentang keberhasilan melarikan diri. Kita berbicara tentang mengucapkan kode. Kita berbicara tentang jendela kejernihan. Tetapi hampir tidak ada yang berbicara tentang apa yang terjadi jika, pada saat yang krusial, Anda tidak berhasil. Dan dengarkan baik-baik, itu bukan kegagalan. Bahkan jika, dalam jendela yang dijelaskan dalam Bardo Todol, Anda ragu-ragu. Bahkan jika keterikatan lebih kuat. Bahkan jika Anda setuju untuk kembali. Pekerjaan itu tidak hilang. Mengapa? Karena setiap latihan malam, setiap pelepasan identifikasi, setiap pengulangan aham mukta memodifikasi struktur mendalam dari tubuh kausal. Dan tubuh kausal tidak sepenuhnya menghilang di antara dua kehidupan. Disinilah letak detail yang disarankan Helena Blavatsky tanpa secara eksplisit menyatakannya. Sistem menghapus memori mental. Bukan tanda getaran. Anda dapat melupakan secara intelektual. Namun Anda tidak kehilangan tingkat kesadaran yang telah Anda capai. Fenomena, anak-anak yang mengingat. Terkadang, seorang anak menunjukkan kejernihan yang luar biasa sejak usia sangat dini. Keterlepasan alami. Kedewasaan yang aneh dalam menghadapi kematian. Ini bukanlah anomali. Ini adalah kesadaran yang telah mendekati jalan keluar. Mereka mungkin belum meninggalkan siklus, tetapi mereka telah menyentuh pintu. Dan itu mengubah segalanya dalam lintasan selanjutnya. Perangkap yang paling halus. Sekarang saya akan memberitahu Anda tentang perangkap yang paling berbahaya. Bukan cahaya. Bukan proyeksi astral. Bukan suara. Perangkap yang paling halus adalah kesombongan spiritual. Setelah beberapa minggu berlatih, sebuah pikiran mungkin muncul. Saya berbeda. Saya berada di atas siklus. Saya akan keluar. Dan pada saat yang tepat itu, Anda memperkuat kepribadian tersebut. Sistem ini memuja identitas spiritual. Identitas spiritual lebih kuat daripada identitas material. Karena sistem ini percaya bahwa dirinya telah terbangun. Blavatsky sangat menekankan kerendahan hati okultisme. Bukan karena alasan moral, tetapi karena alasan strategis. Monad tidak perlu menyatakan dirinya superior. Ia hanya ada. Jika Anda merasa perlu membandingkan diri Anda, membedakan diri Anda,
mendefinisikan diri Anda sebagai maju, maka Anda masih teridentifikasi. Dan identifikasi adalah perekat siklus tersebut. Tanda bahwa Anda benar-benar siap. Ada indikator sederhana. Anda tahu Anda mendekati pelepasan sejati ketika Anda tidak lagi takut untuk kembali. Tetapi Anda tidak lagi perlu kembali. Dan Anda juga tidak perlu keluar lagi. Ini paradoks. Tetapi kebebasan sejati muncul ketika pergi atau tinggal menjadi setara. Pada saat itu, sistem kehilangan cengkeramannya. Karena sistem ini beroperasi berdasarkan keinginan. Keinginan untuk pengalaman. Keinginan untuk evolusi. Keinginan untuk melarikan diri. Ketika tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi tarikan. Apa yang tidak bisa dikatakan Blavatsky. Dalam beberapa bagian terselubung dari The Secret Doctrine, Blavatsky menyarankan bahwa keluar dari siklus bukanlah perpindahan fisik. Ini bukan pergi ke suatu tempat. Ini adalah perubahan frekuensi identifikasi. Bumi terus berlanjut. Sistem terus berlanjut. Inkarnasi terus berlanjut. Tetapi kesadaran yang telah menyadari sifatnya tidak lagi terlibat. Ini seperti terbangun dari mimpi tanpa meninggalkan tempat tidur. Mimpi itu bisa berlanjut. Tetapi Anda tahu bahwa Anda bukan karakternya. Dan terkadang, ini adalah tahap paling lanjut, beberapa orang tetap tinggal dengan sukarela. Bukan karena kewajiban karma. Tetapi karena belas kasih yang sadar. Di sini, ini bukan lagi masalah reinkarnasi paksa. Ini adalah pertanyaan tentang inkarnasi sukarela. Dan itu sama sekali berbeda. Pemahaman akhir. Jika Anda ingin menguji tingkat pelepasan Anda sekarang, tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini dalam hati. Jika saya meninggal malam ini, akankah saya merasa tenang dengan tidak pernah kembali? Jangan menjawab dalam hati. Amati perasaannya. Jika ada ketegangan, ada keterikatan. Jika ada ketakutan, ada identifikasi. Jika ada kesedihan, masih ada cerita yang harus dilepaskan. Dan itu normal. Jalan ini bukanlah perlombaan. Ini bukan kompetisi spiritual. Ini adalah pematangan. Di luar kode. Pada akhirnya, Aham Mukta bukan lagi sebuah frasa. Bukan lagi sebuah alat. Bahkan tidak lagi diperlukan. Ketika kesadaran stabil dalam sifatnya sendiri, tidak diperlukan kata-kata. Tandanya jelas. Dan jika suatu hari, pada saat yang paling menentukan, tidak ada kata-kata yang terucap. Tetapi ada kejelasan total, tanpa rasa takut, tanpa keinginan, tanpa keterikatan. Maka kode itu sudah aktif. Secara diam-diam. Inilah bonus yang sebenarnya. Bukan teknik tambahan. Bukan wahyu yang spektakuler. Tetapi penyempurnaan. Karena keluar dari siklus bukanlah tindakan dramatis. Ini adalah pergeseran identitas. Dan semakin dramatis Anda melakukannya, semakin sulit jadinya. Sederhanakan saja. Tetaplah berpikiran jernih. Dan yang terpenting, jangan mencoba melarikan diri. Cukup temukan bahwa Anda tidak pernah terkunci.